memikirkan dirinya sendiri, tidak mungkin Tuhan rela mati buat saudara. Tapi dia menyatakan tidak di detik terakhir, karena dia sebagai manusia, dia udah gak kuat dan tidak berdaya waktu ada di kayu salib. Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Seringkali perkataan ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita disakiti, ketika kita merasa seorang diri, seringkali kita berkata kepada Tuhan Yesus, mengapa Kau meninggalkan aku? Tapi dia berkata, akhir detik terakhir, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa Bapa meninggalkan aku? Sakit hati itu sangat mengerikan. Sakit hati itu buat kita kehilangan harapan dan sukacita. Tapi Yesus pastikan di kayu salib bahwa Dia rela menanggung dosa saudara. Dia rela mengangkat kepahitanmu. Dia rela mengangkat masa lalumu seburuk apapun. Dia menggantikan hidupmu dan Dia mati tanpa syarat. Terima kasih pengampunanmu. Engkau sudah buktikan di salib, kan salib 2000 tahun yang lalu. Kita sudah dengar dua kesaksian ya, bahwa dalam kita punya acara-acara kegiatan Paskah dan ada orang-orang mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi di antara kita mungkin ada yang belum dibaptis. Besok masih ada hari terakhir buat kita. Saudara malam ini bergumul ya. Dan kalau memang malam ini Roh Kudus menggerakkan saudara untuk dibaptis, ini ada hamba-hamba Tuhan sudah siap ya. Besok kita akan acara kebangkitan, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang mau menyerahkan diri untuk dibaptis, kami akan laksanakan itu. Dan saya percaya mungkin panitia juga sudah siapkan tempat untuk kita. Ya, jadi saya mau katakan begini, bahwa mari jangan berapa sesi yang kita sudah lewati ya. Dan di setiap sesi itu kita tutup dengan doa-doa, dan Tuhan teguhkan firman-firman itu di setiap kita. Dan mari kalau Tuhan berbicara dalam hati saudara, jangan saudara mengeraskan hati ya. Jangan saudara menyerahkan hati. Jadi kalau memang saudara mau menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, ayo, inilah saatnya. Maka tadi Pak Pendeta juga sudah katakan bahwa ini kesempatan yang langka ya buat kita. Momen seperti ini tidak akan mungkin terulang kembali. Mungkin tahun depan kita akan lakukan Paskah juga, tapi situasinya bisa berubah, saudara. Lawatan Tuhan itu, saudaraku, terjadi atas kita dalam setiap momen-momen seperti ini. Tangkap. Dan kalau memang Tuhan
ajak saudara untuk menyerahkan diri atau menggerakkan saudara untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mau menyerahkan diri dalam baptisan air, ayo. Jangan tunggu besok, saudara. Amin. Ada saudara di antara saudara? Baptisan yang kita lakukan adalah baptisan selam, saudara. Kenapa? Karena arti kata baptisan itu berasal dari kata baptiso, menyelamkan. Jadi ada juga mungkin di antara kita yang bertanya, Pak Pendeta, saya sudah baptisan percik. Apakah saya bisa diselamkan, Pak? Apa tidak 2 kali itu lakukan itu? Tidak ada yang salah. Saudara lakukan percik dan lakukan selam, berarti saudara sudah lakukan 2 itu. Nanti tidak menghadap Tuhan, Tuhan bilang, kau sudah dibaptis belum? Tuhan kau pas, kau bisa sampaikan sama Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan 2-2. Kalau memang yang percik yang benar dan yang selam yang benar, ya saudara diselamatkan ya. Maksudnya begini loh, bukan masalah baptisannya, tetapi baptisan itu kan tanda saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sah. Amin. Saudara lulus dari universitas, dapat ijazah. Ijazah pun juga kalau tidak ada cap dan tanda tangan rektor, ijazahmu itu diragukan, saudara. Baptisan itu pengesahan diri, saudara dicap menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anggota gereja. Saudara akan mendapatkan surat, akan dibuat juga dari gereja, surat baptisan saudara. Jadi oikumene, saudaraku, karena di dalamnya juga ada gembala-gembala yang juga melayani di gereja-gereja ini, akan kita kerjasama dengan mereka untuk mengeluarkan surat-surat baptisan buat saudara. Tadi kita juga sudah dengar ada yang ambil keputusan untuk sekolah pendeta. Ya, ada juga anak-anak mahasiswa sekolah-sekolah, Tuhan panggil, kasih tinggal kuliahnya, dia masuk sekolah teologi. Dan justru waktu masuk sekolah teologi, setelah itu dia melayani lebih dahsyat lagi, saudara. Saya mau, sebelum mengakhiri, saya mau tanya ya, mungkin saya minta ada 1, 2 atau 3 orang selama sesi ini berjalan sampai detik ini, mungkin ada sesuatu yang saudara alami, pengalaman yang saudara alami, bisa maju ke depan ceritakan. Ada sesuatu mungkin yang saudara alami waktu didengar firman, waktu saudara didoakan, ya, waktu saudara didoakan ada rasakan sesuatu yang tidak seperti biasanya, begitu ya. Mungkin ada, silakan. Saya minta 1, 2 orang bisa maju ke depan ceritakan pengalaman itu. Atau mungkin saudara nggak rasakan apa-apa. Ada yang merasakan sesuatu? Atau mungkin waktu tutup mata begini lihat kayak ada film begitu. Ada? Kalau lihat begini film Tom dan Jerry, wah itu jangan kau ceritakan di sini. Ada? Ada mungkin waktu tutup mata lihat kayak Tuhan kasih penglihatan. Ada? Silakan maju ke depan. Atau mungkin waktu berdoa kau buka mata jadi tidak dapat nonton film-film begitu. Ya. Ada sesuatu? Ada yang alami tidak? Ada ya? Mari silakan. Maju cerita. Apa yang saudara rasakan? Atau biasa-biasa saja? Ada sesuatu pasti toh, masa tidak? Ada ya? Rasa disembuhkan, dilepaskan, waktu didoakan, ada? Mari. Oh, ada. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dari mana? Baik. Salam. Tidak maju di sana maju karena saya diberkati begitu. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Alexul. Saya dari Hukum Salati. Puji Tuhan, beberapa hal yang saya dapatkan dari pertama kegiatan sampai saat ini, banyak hal yang saya dapatkan, yaitu salah satu hal dalam macam saya dibebaskan dari dari masalah atau apa kehidupan saya selama ini begitu. Tapi pada saat saya didoakan macam
rasa macam tapi begitu. Jadi itu yang saya dapatkan begitu. Jadi mungkin kayak saya dibebaskan dari belenggu dosa begitu. Itu yang saya dapatkan dari seperti begitu, dan banyak pengalaman dan materi-materi yang saya belum pernah tahu juga saya dapatkan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah saya sampaikan lewat materi dari materi pertama sampai ke 5. Jadi saya ucap banyak terima kasih kepada Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Itu saja dari saya. Shalom, selamat malam. Saya tadi tuh kayak hampir kayak Tuhan tuh sudah ada dalam diri saya, gitu. Udah ada. Semasa saya juga dulu banyak keparahan masa lalu itu, hampir sekarang nih kayak karena saya mengaku kalau saya udah penyakit itu tuh udah lama, kayak dokter tuh kayak vonis kayak tuh kayak mau kamu bakal mati tuh 2 tahun. Saya nggak percaya dokter, saya cuma percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai sekarang saya masih hidup ini. Udah lama saya penyakit ini, tapi saya bilang Tuhan, berikan saya kehidupan. Saya selalu mengasihi Engkau, Engkau mengasihi saya selalu mengasihi Engkau lagi, lebih tambah lagi. Sampai sekarang ini kayak saya ini udah banyak cobaan, jadi sampai sekarang ini saya penyakit ini tuh kayak oke, saya nggak perlu omongannya dokter, saya lebih baik omongannya Tuhan yang sekarang ini. Hingga sampai sekarang benar-benar jadi kesaksian saya, sampai saya kayak Tuhan. Jadi sampai kedua orang tua itu aneh gitu, kamu penyakit ini kok kata dokter bilang 5-4 tahun itu kamu bakal meninggal. Enggak, kalau bapak sama mama nggak percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti kalau panggil saya 4 tahun 5 tahun, ayo udah oke, panggil aja. Kalau Tuhan panggil silakan gitu aja. Tapi saya bersyukur sekali dengan saya bertemu sama bapak-bapak hamba-hamba Tuhan ini. Saya merasa kayak diri saya itu kayak udah Tuhan ini sudah ada di samping saya, sudah di samping saya. Karena saya juga dulu sekolah mission trip juga di Jakarta, banyak lawatan yang saya hadapi, saya ungkapin semua. Tuhan ada di samping saya. Hampir saya juga pernah saya puasa Esther 3 hari, pernah saya alami. Ayo puji Tuhan banget, Tuhan berikan saya kehidupan tuh bukan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Saya gak berpikir Tuhan kok kayak gak mau panggil saya, ini ada maksud apa? Memang Tuhan ada tantang saya di sini, saya bisa. Tuhan tantang saya juga menerima saja tantangan Tuhan yang terjadi begitu. Saya tidak mau tinggal dari Tuhan. Daripada saya bicara kayak saya harus, oh ya, Wi kamu kalau gini-gini nanti takutnya gini. Aku nggak percaya teman-teman kayak gini. Mending aku curhatannya sama Tuhan. Sampai sekarang ini saya selalu kalau doa pagi terus kayak jam 4 gitu, udah terbiasa doa pagi. Maupun saya juga nggak pakai gitar juga, tapi saya kayak tepuk tangan gitu. Tuhan kau hadir, Tuhan Yesus kau hadir, hadir saya Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, supaya dalam diri saya ini saya bersyukur dengan hamba-hamba Tuhan. Sekarang ini saya sudah kayak Tuhan sudah ada di samping saya. Semoga penyakit saya ini sembuh lah. Udah ini kayaknya ini sudah sembuh nih. Sudah 11 tahun ini, 11 tahun ini. Sampai sekarang Tuhan berikan saya hidup ini. Saya bilang Tuhan kok ajaib. Terima kasih. Sembuh kakak, belakang langsung. Bapak dulu, ini dong mau nyanyi kah mau apa? Oh mau bersaksi. Kita sudah serius. Halo. Shalom. Puji nama Tuhan. Beri aplaus yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saya mengucap syukur sekali
setiap datang untuk beribadah KKR atau apapun dari Oikumene itu selalu ada doa untuk kayak pemulihan, dan ada KKR yang untuk memulihkan kita semua di sini. Ketika kita rasa kayak kita sudah jalan sesuai dengan kehidupan di dunia ini, tapi kita tuh perlu yang kayak tunduk lagi, kayak cari Tuhan, karena setiap harinya itu meskipun kita rasa kita sudah sesuai dengan kehidupan Tuhan, kayak kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi pasti itu ada yang iblis tuh selalu datang. Jadi bagaimana kita tuh harus tunduk, terus ulang-ulang bilang minta tolong ke Tuhan untuk kita punya hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Saya merasa sangat dipulihkan sekali di dalam doa tadi. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat nyata, di mana badan-badan saya semua gemetar, dan itu saya yakin sekali kalau itu lawatan dari Tuhan. Mungkin juga karena tadi ada doa pemulihan, tapi saya di samping dan saya bilang Tuhannya sudah saya sudah tidak punya dendam atau punya luka batin, ya singkat cerita saya punya luka batin dengan sang Bapa, begitulah. Dan anak perempuan yang ya begitu tidak dekat dengan Bapa, dan saya sudah maafkan gitu. Cuman iblis tuh selalu yang kayak, masa begitu orang lain dong bisa diandung Bapa, masa kok tidak, kayak seperti itu. Tapi saya sudah yang dalam dosa hati saya sudah maafkan. Cuman tadi tuh kayak tidak, kok harus selalu berdoa untuk kok beri pengampunan tuh untuk setiap hari, karena iblis tuh selalu datang untuk kayak jatuhkan kok mental dan segala macam gitu. Dan lihat bapak-bapak di sini tuh sudah mewakili, ya ada kasih sayang dari sang Bapak, begitulah. Dan ya terima kasih, itu pesan singkat dari saya dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih. Mungkin dari saya mengucap syukur karena saya sedikit kesaksian. Biasanya tuh kalau berdoa tuh selalu, mungkin teman-teman dan kakak-kakak juga pernah rasa banyak sekali pikiran yang datang buat kita kayak tidak fokus begitu dalam doa. Jadi kayak mau berdoa satu tapi kayak ingat tugas, kayak ingat dosen, kayak ingat teman-teman, pokoknya banyak sudah. Jadi selalu begitu saja dalam doa, mau fokus, Tuhan mau fokus, tapi tidak bisa. Tapi pas dari tadi, pas doa pemulihan tadi, saya mengucap syukur sekali. Saya macam ketika kita punya banyak pikiran kan, itu kan sama dengan kita punya banyak sekali beban dalam kita punya hidup. Jadi ketika berdoa tuh saya macam merasa kayak sudah semua itu kayak hilang, maksudnya ringan begitu, macam kayak sudah hidup tuh netral saja, lurus, tidak boleh belok-belok, lurus saja. Kayak macam macam berdoa baru itu dua pemulihan baru macam dari satu hati tuh kayak tertegur, kayak menegur saya juga. Macam setelah kita ikut doa pemulihan, jangan kita dari doa pemulihan jangan kita lupa juga untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kayak jadinya kayak oke, di sini kita sudah terjadi pemulihan, keluar berarti kita harus berhubungan erat lagi dengan Tuhan. Kita harus hidup bergaul lagi dengan Tuhan supaya kita kita punya pemulihan itu tidak kembali lagi ke kehidupan yang lama. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, di sini, tapi kalau kita tidak bangun kita punya hubungan dengan Tuhan, sama saja nanti kita akan tetap jatuh lagi kembali ke lubang yang sama. Jadi kayak macam dari tadi sudah didoakan begitu, saya kayak rasa Tuhan mau tuh sebenarnya kita hidup tuh berjalan dengan lurus mulus saja, tapi yang buat kita susah tuh kita sendiri. Kita yang rencana Tuhan maunya begini, tapi kita belok begini, belok, jadi tidak sampai. Mengucap syukur, terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya merasa sangat diberkati dan saya rasa lega sekali untuk pelayanannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Oh. Perkenalkan, nama saya Adli Sikuai, asal dari Waropen. Di sini mungkin saya cuma mau menceritakan bahwa ini tuh pertama kali saya mengikuti KKR. Selama ini saya tidak pernah ikut KKR, dan ini pertama kali saya ikut KKR, terus saya jadi singers. Ya, saya gugup, terus saya rasa pokoknya, Tuhan saya bisa kah tidak? Pokoknya kamu tahu lah kalau misalnya kamu gugup begitu tuh. Terus tadi pas pemilihan, saya mungkin seperti yang teman-teman yang di sini tahu bahwa biasanya kalau di salah satu gereja, kalau ibadah kan ibadah sepi-sepi gitu saja tuh, terus kita pulang gitu. Terus tadi dapat pemilihan kayak gitu, saya orang yang jarang sekali menangis, walaupun di sebelah satu sudah menangis juga saya akan menangis. Tapi betul-betul tadi tuh saya kasih keluar semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, terima kasih untuk Tuhan juga, saya kasih keluar semua hari ini. Saya merasa dibebaskan. Sekian, terima kasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Lea Rina Bunyi, bisa dipanggil Rina. Di sini saya terberkati untuk Bapak Andreas yang sampaikan tentang luka batin. Jujur memang saya mengalami masa lalu yang suram, jadi saya belum berdamai gitu sama saya punya masa lalu. Tapi dengan materi yang Bapak sampaikan, akhirnya saya bisa mengampuni dan melepaskan itu. Terima kasih banyak buat Bapak yang sudah sampaikan. Saya juga berterima kasih sama Tuhan. Semoga apa yang sekarang saya berdamai untuk selamanya begitu. Terima kasih Bapak. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, terima kasih. Saya juga ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan apa yang saya alami selama beberapa hari ini. Yang pertama sekali Bapak Gideon yang sampaikan firman Tuhan itu, ada beberapa hal yang dia sampaikan, bahwa tadi malam juga saya sempat duduk sama-sama dengan Kakak Melki, lalu saya tanya kembali, hal-hal ini kenapa sampai Bapak Gideon sampaikan, lalu apa yang kita lakukan begitu. Tadi malam sama-sama dengan Kakak Melki, lalu saya sempat cerita. Bapak Gideon dia bilang bahwa kita orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu semua kita memilih kuliah itu jurusan yang kayak ekonomi atau kedokteran dan lain-lain. Tapi untuk kebenaran itu orang-orang yang kayak rusak begitu tuh. Saya sangat penasaran sekali sebenarnya itu. Saya mau langsung tanya ke Bapak Gideon di sini, tapi tidak ada kesempatan begitu. Ya ternyata teman-teman, untuk Tuhan itu kita ganteng, kita cantik, tapi kita tidak memikirkan Tuhan. Tapi Tuhan sudah sedang ada bekerja untuk kita, bagaimana untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak Andreas yang sampaikan materi lahir dan batin, bahwa saya juga saya punya masa lalu, di mana saya punya mama meninggal dan Bapak kasih tinggal kita berapa tahun dengan kita 4 bersaudara. Waktu itu saya bawa kakak dan saya sendiri, kita mau dendam dengan Bapak. Kita tidak mau berteman dengan Bapak karena Bapak tidak pernah perhatikan ke kita. Di situ saya juga berpikir lagi kembali bahwa mungkin Bapak kasih tinggal kita itu hanya di sebagai manusia. Kalau kita sudah mengenal akan Tuhan, berarti bagaimana cara untuk kita koreksi untuk Bapak dan kita berdamai kembali untuk Bapak. Di situ saya juga sangat berkati sekali Bapak. Terima kasih untuk materinya, sangat luar biasa sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tadi pemilihan tadi itu saya sadar, saya berpikir begini teman-teman,
Saya tidak mau menangis begitu. Saya coba sadar berdiri biasa. Tiba-tiba air mata sendiri keluar begitu. Ada apa ya begitu teman-teman? Tuhan itu luar biasa teman-teman. Di mana kita ada masalah, di mana kita ada apa-apa, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan kita di masa depan. Jadi teman-teman, terima kasih mungkin dari saya. Shalom. Ya baik. Amin. Yang belum tahu, perkenalkan nama saya. Temen Wea. Kenapa saya masih tutup mata? Karena saya tidak mau lihat muka-muka yang seperti Timius. Bukan masalah tidak mau lihat, bukan karena kamu tidak ganteng, karena saya juga lebih jelek lagi begitu. Tapi begini. Karena saya mau cerita apa yang saya sudah rasakan, saya lihat. Jadi kalau saya lihat saudara bisa karang-karang di sini. Sudah lama saya ikut Tuhan, dalam oikumene saya bertumbuh. Teman-teman tahu, mungkin anak-anak yang lama sudah tahu saya seperti apa. Semangat saya ini tidak pernah pudar, teman-teman. Semangat saya tidak pernah pudar. Kenapa saya yang terlalu gila-gila kah? Baru yang lainnya apa? Dalam memuji Tuhan ini, saudara, saya mau katakan, ini saya sudah dibebaskan. Memang sudah dibebaskan dari hari pertama, sudah lepas bebas, tinggal menyanyi lepas bebas melayangku tinggi jauh dan itu semua. Tinggal menyanyi saja sudah. Dan saya sudah dilepaskan. Teman-teman, hari ini, malam hari ini saya minta, ketika saya mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jungkir balik, salto belakang, depan di sini, teman-teman tolong jangan batasi saya. Jangan pernah batasi saya. Sebenarnya saya itu mau lebih daripada yang biasa teman-teman lihat. Saya kalau sendiri saya bilang saya bisa buka-buka baju, saya jungkir-jungkir balik di situ. Tapi saya ini jaga perasaan ini. Saya lihat teman-teman ini kayak lihat saya semua kah? Saya takut saya mau maju, tapi aduh ini yang lain kayak patung semua. Jadi sebenarnya itu teman-teman salah. Teman-teman itu sedang batasi orang yang mau memuji Tuhan, karena kita ini diciptakan hanya satu, untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita datang ibadah ini tidak bisa bawa ini, tidak bisa. Tidak bisa. Di surga itu isinya apa? Ada itu kah, IPK itu kah? Tidak ada. Di surga ada itu kah? Yang itu tidak ada. Di surga itu isinya pujian. Sudah, pujian sudah. Pujian itu bukan begini. Pujian itu tangan. Di sana kan tidak ada tanah tuh, loncat, terbang. Di sini kita kalau masih injak tanah, baru kita pujian cuman begini, aduh. Loncat, demi sapu loncat tuh kalau pujian, ini tembus. Tapi kan teman-teman, kalau teman-teman lihat di kampus kah di mana, di sini mungkin di persekutuan, kalau lihat teman-teman yang lebih semangat dari kamu, jangan sampai kamu gara-gara kamu dia turun ke bawah. Kamu yang harus ikut, kamu yang harus kejar. Saya melihat suatu saat ini pemain musik oikumene ini tidak begitu-begitu lagi. Apa? Pemain bass tuh lari-lari kah? Main bass sambil lari-lari. Orang kulit hitam tuh tidak main begitu. Bukan. Dari hari pertama tembak-tembak pemain bass terus jadi. Kecuali drum tidak bisa sambil lari. Jadi bagaimana? Kayaknya saya tidak usah sama-sama, sudah saya memuji Tuhan sendiri, saya di kamar mandi kah? Tidak bisa. Jangan tahan saya bilang, jangan tahan saya. Tapi kan teman-teman, aduh, bukan saya bakar-bakar kalian, tidak. Saya memang bukan kalau masalah memuji Tuhan, saya tidak jual-jual muka juga. Sumpah. Memang Tuhan yang tahu sudah. Jangan lama-lama. Itu terus yang terakhir ini.
saya rasa bicara soal ambil keputusan, saya berkali-kali Natal dan segala macam dalam Oikumene saya tidak pernah maju begini. Baru hari ini saya maju. Artinya saya sadar hari ini bahwa saya maju, saya memuji Tuhan semangat bukan karena saya ini lebih lama di Oikumene dan saya tidak bisa paksa diri, merasa diri setelah berangkat baru kenapa saya yang harus lebih ini kah? Tidak. Kehidupan rohani itu tidak bicara soal kau tua atau muda, tidak. Beda, rohani itu beda. Itu harus selalu muda. Hari ini keputusan saya tidak bisa ambil ikut-ikutan sama teman-teman, tapi Roh Kudus berbicara tadi itu, saya menyesal Bapak sampaikan firman Tuhan tadi, kasih Bapak itu luka batin, itu harusnya saya ada. Tapi karena mungkin pelayanan juga saya jemput jemaat yang ketinggalan, jadi keputusan tadi dalam doa itu saya ambil keputusan seperti ini. Roh Kudus ini rapi sekali. Jadi saya tidak bisa putuskan di sini untuk menyenangkan hati saudara, tidak bisa. Roh Kudus bicara itu rapi. Jadi kayaknya ini bukan kayaknya. Suatu saat saya bisa S2 pendeta. Tapi bukan pendeta. S2 penginjil. Saya tidak tahu di mana, tapi ada suatu saat. Mungkin saya pulang dulu kah, kerja buat orang tua dulu, kasih kembali uang itu, saya hitung. Saya hitung, sapu orang tua kasih keluar uang itu saya hitung. Saya ada kalkulator di kamar itu. 180 juta. Iyo. UKSW itu ambil sapu uang 180 juta. Sampai saya lulus ini. Saya kasih kembali itu 180 juta di Bapak. Saya mau sebut Bapak pun nama tapi tidak baik. Saya sayang dia sekali. Tadi itu Bapak ini sempat cerita di bawah sini. Kok Bapak itu kita kenal baru kita diam-diam saja itu. Bapak dia pernah bilang, Temin tuh tidak usah pulang sudah, mati di situ. Biar. Itu yang, tapi saya kasih kembali uang bukan karena itu, bukan. Kasih kembali uang. Keputusan ini memang begitu sudah. Harus rapi, harus rapi. Tidak bisa salah-salah ambil. Tapi Roh Kudus itu rapi sekali hari ini. Dia bicara ke sapu telinga ini, tapi jangan sampai tembus ini. Saya bilang tutup saja sudah. Pokoknya suatu saat, ya dan amin, yakin, percaya saya bisa sekolah penginjil, sekolah penginjil, ya penginjil. Kayaknya di Afrika, dalam nama Yesus. Afrika atau Filipina, dalam nama Yesus. Terus, oke. Salam. Luar biasa khotbah dari Pak Pendeta Temen. Oh, mari. Kakak Temen dari sejak saya kenal sama Kakak Temen, sebutan pertama yang saya istilahnya utarakan buat Kakak Temen adalah pendeta. Nah, sebelumnya saya Mas Kion Iba. Nah, mungkin saya tidak begitu panjang lebar, mau saya simpulkan saja dari segi secara keseluruhan. Mungkin yang pertama mengenai prinsip otoriter yang sudah disampaikan juga oleh, mungkin saya panggil Kakak Pendeta Aniswea. Kemudian juga menang dari pengalaman lama, khususnya untuk hal yang buruk yang disampaikan juga oleh Kakak Pendeta Melki. Kemudian juga citra diri yang disampaikan oleh Pak Pendeta Friend. Kemudian juga generasi pemenang yang disampaikan oleh Pak Yosafat dan juga luka batin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas. Nah, mungkin hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah khususnya dari secara kepribadian terkait dengan otoritas, prinsip otoritas.
mungkin ada beberapa poin yang saya tanggapi dapatkan tadi mengenai mungkin salah satunya taat. Nah, khususnya di Salatiga sendiri ada pembina kami itu Kakak Pendeta Melki. Ada beberapa hal yang mungkin menurut Kakak Pendeta Melki agak mungkin Kakak Pendeta ini sampaikan, tapi kalau saya agak berbeda pandangan. Mungkin saya tidak, istilahnya ada kalanya saya respon, kadang kalau memang saya rasa oh hal ini tidak perlu, mungkin saya diam. Saya menunggu apakah ada respon balik atau tidak. Nah, mungkin menurut saya itu adalah sikap yang tidak baik juga ketika dikaitkan sama materi yang disampaikan tadi. Seharusnya jika saya merasa bahwa itu salah, saya mungkin memberitahu, oh kakak tidak seperti itu, mungkin seperti ini lebih baik. Nah, mungkin hal itu yang saya bisa belajar sama-sama dengan teman-teman adik-adik dan juga Kakak Pendeta Melki di Salatiga. Mungkin saya tidak sebutkan yang di Jogja maupun Purwokerto karena bukan jarang, hampir tidak bersama-sama dengan teman-teman di sana. Nah, kemudian terlepas dari situ mengenai istilah menang dari pengalaman buruk, ini saya tidak cerita terkait dengan pengalaman buruk, tapi ada satu poin yang ada beberapa hal yang saya dapatkan, salah satunya mengenai dengan yang ada firman yang berkata bahwa pergaulan buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Nah, mungkin sebelum saya gabung ke Oikumene ada beberapa kali, mungkin saya khususnya di Salatiga kurang lebih 1,5 atau 2 tahun saya vakum. Hampir setiap minggu saya tidak ibadah, hari-hari hanya di kos. Kemudian jalan, kalau ada turnamen voli saya pergi, dan kebetulan turnamennya hari Minggu juga. Biasa main di Bandungan sini, Temanggung, Sumowono, Magelang, Semarang, pokoknya kadang di Jogja sekitar situ, putar-putar begitulah. Nah, kebetulan pada kurang lebih 2018-an mungkin saya hubungi Kakak Temen. Sepertinya saya sudah istilahnya entah kenapa tiba-tiba muncul dalam pikiran saya bahwa saya harus ibadah, dan saya hubungi Kakak Temen. Dan waktu itu saya tahu bahwa Kakak Temen sedang membina adik-adik di Salatiga di Persekutuan Oikumene. Mungkin kurang lebih hubungi pertama, beliau belum respon, tunggu, kemudian minggu berikut hubungi lagi, belum respon juga. Memang sibuk ini orang. Nah, akhirnya kurang lebih lewat berapa minggu saya bisa akhirnya saya dihubungi sama Kakak Temen. Oke, besok minggu datang, kami ibadahnya di waktu itu masih di Semarang. Saya datang ikut gabung, dari situ gabung dan puji Tuhan sampai saat ini masih bersama teman-teman adik-adik di Oikumene. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan ini barangkali bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di Jogja maupun Purwokerto. Nah, satu hal yang saya merasa bahwa kenapa saya masih bisa bertahan di Oikumene sampai saat ini, karena saya rasa bahwa ini adalah persekutuan yang baik buat saya. Adik-adik di Oikumene khususnya di Salatiga, mereka ini adalah kekuatan pribadi buat saya. Kenapa? Karena pada bulan Juli 2022, saat dimana saya harus kehilangan kakak yang juga merangkap sebagai orang tua dan juga ibu dalam keluarga kami, karena kami ditinggalkan oleh bapak ibu sejak waktu itu mungkin saya belum SD. Beliau bukan lulusan, jangankan lulusan SMP, SD saja beliau tidak lulus. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa beliau punya komitmen yang kuat untuk bisa membimbing bahkan menyekolahkan saya. Nah, ketika pada saat bulan Juli 2022 itu beliau almarhum dipanggil di situ, wah sudahlah, buat apa harus melayani Tuhan? Karena saya merasa bahwa ini saya belum
kembalikan hak beliau, jerih payahnya, keringatnya, perjuangannya, pengorbanannya, segala macam. Kecewa sama Tuhan, kecewa. Apa saya harus melayani Tuhan? Oke, singkat cerita, saya balik ke Salatiga. Hampir di Salatiga kurang lebih 2 bulan saya tidak ibadah mungkin sama kakak teman di Salatiga, tidak ikut ibadah sama teman-teman di sana. Kemudian sering berjalannya waktu, saya memberanikan diri untuk datang, dan ketika saya berhadapan dengan adik-adik, kakak pendeta, kakak temen, dan lain teman-teman sepelayanan di Salatiga, saya merasa dikuatkan lagi. Tuhan Roh Kudus ingatkan saya bahwa ini adalah tempat yang terbaik, tempat untuk kamu bangkit. Ini adalah perkumpulan, ini adalah persekutuanmu untuk kamu bangkit. Satu hal yang saya banggakan, saya akui meskipun saya tidak sampaikan secara terus terang sama teman-teman, tapi saya ketika melihat teman-teman, karena selama ini saya lebih kayak sama cowok pun saya kayak tidak tertarik juga, kayak tidak mau, lebih menjauh gitu, kayak tidak mau merasakan hal itu yang sudah pernah saya rasakan.
Taat dan tunduk dari Kakak Anis, saya sangat terberkati dan saya merenung dan saya bilang begini, saya bertanya, mulai hari ini saya berjanji seperti itu. Terima kasih, Shalom. Ya sudah ya, kita sudah jam 11 malam ya. Puji Tuhan, saya pikir cukup sampai di sini. Kita akan akhiri untuk pertemuan kita pada saat malam hari ini. Terus nanti dilanjutkan dengan api unggun ya. Mau lakukan api unggun kan tidak? Ini sudah jam 11. Tidak apa-apa ya, lanjut ya. Oke. Kita tutup ya, kita tutup ibadah kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam acara ibadah pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati. Juga firman Tuhan yang sungguh memberkati kami, bahkan kesaksian adik-adik kami. Tuhan dengar dan biarlah Tuhan terus membawa mereka semakin terus mengasihi Tuhan. Dan juga semua kami yang hadir pada malam ini, kami percaya bahwa setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan lanjutkan ke acara berikutnya api unggun. Tuhan sertai sehingga semua boleh berjalan dengan baik sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada saat malam ini. Haleluya, kita yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin.